Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin satu emosi yang kita semua pasti pernah rasain, tapi sering banget disalahpahami. Kemarahan. Kita akan lihat gimana cara mengubah percikan api yang bisa merusak ini jadi sebuah jalan menuju kedamaian yang sejati dari sudut pandang spiritual. Kita mulai langsung ya dengan pertanyaan yang mungkin sering ada di kepala kita semua. Emangnya kalau kita ngerasa marah itu udah pasti dosa ya? Apa sebagai orang beriman kita nggak boleh sama sekali ngerasain marah? Jawabannya mungkin bakal sedikit mengejutkan dan menantang pemahaman kita selama ini. Nah, untuk bisa menjawab itu, pertama-tama kita harus ngerti dulu tujuan asli dari rasa marah. Ini tuh bukan sekedar emosi negatif yang harus kita pendam atau kita hindari. Kenyataannya, marah itu punya fungsi yang spesifik banget. Coba deh bayangin kayak gini, marah itu ibarat alarm kebakaran di rumah kita. Alarmnya sendiri kan bukan api ya kan? Justru itu adalah sistem peringatan yang penting banget, yang ngasih tahu kita, hey, ada sesuatu yang salah di sini. Kitab suci sendiri ngebuat perbedaan yang jelas banget. Marah itu sinyal sementara, sebuah peringatan. Nah, kalau amarah, itu adalah kondisi di mana kita membiarkan sinyal itu jadi api yang ngerusak dan ngegorogoti dari dalam. Jadi, yang satu itu reaksi yang sehat, yang satunya lagi itu racun yang kita biarin tinggal di hati kita. Jadi, apa dong yang terjadi kalau kita cuekin aja alarm awal itu dan ngebiarin api amarah ngambil alih? Wah, dampaknya itu lebih dalam dari sekedar hubungan yang rusak. Ini nyentuh langsung ke inti spiritual kita. Ada peringatan yang serius banget di sini. Saat kita terus-terusan megang kemarahan, itu sama aja kayak kita sengaja ngebuka pintu buat pengaruh spiritual negatif, buat masuk dan bahkan buat bikin markas di dalam hidup kita. Istilah Alkitabiah untuk ini adalah topos. Secara harfiah, artinya kita ngasih sepetak tanah, sebuah wilayah di dalam hati kita kepada musuh. Ini udah bukan lagi soal emosi sesaat. Ini udah jadi penyerahan teritori spiritual kita. Oke. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita tutup pintu itu? Gimana caranya kita madamin apinya sebelum menyebabkan kerusakan yang parah dan gak bisa diperbaiki lagi? Nah, ternyata ada panduan yang sangat praktis dan mendesak. Ada sebuah panduan kuno yang ngasih kita deadline yang jelas banget buat ngurusin kemarahan kita. Ini dikenal sebagai aturan matahari terbenam. Intinya simple, jangan ditunda, jangan dibiarin nginap. Ini penting banget ya. Ini bukan soal pura-pura rasa sakitnya nggak ada. Sama sekali bukan. Ini adalah soal pilihan yang sadar untuk melepaskan orang itu, melepaskan situasinya ke dalam tangan Tuhan. Ini adalah sebuah tindakan iman yang justru sangat membebaskan. Lalu, gimana cara kita nerapin prinsip ini bukan cuma di akhir hari, tapi justru pas lagi panas-panasnya situasi? Ada loh cara praktis untuk ngelakuinnya di setiap momen, bahkan pas emosi lagi di ubun-ubun. Teknik ini namanya jeda kudus, simple tapi luar biasa kuat. Cuma 3 langkah. 1. Sadari. Oke, gue lagi marah nih. Sadari aja tanpa menghakimi. 2. Jeda. Ambil napas, berhenti sejenak, jangan langsung bereaksi. 3. Tanya. Di tengah jeda itu, tanya ke Roh Kudus, oke, sekarang apa yang harus saya lakukan? 3 langkah ini bisa jadi pembeda antara reaksi yang merusak dan respon yang membawa damai. Dan disinilah perubahan pola pikir yang paling fundamental. Tujuannya itu bukan untuk berjuang dengan kekuatan kita sendiri, bukan aku harus kuat, aku harus bisa, tapi justru untuk sepenuhnya bergantung pada kekuatan yang lebih tinggi. Ini pergeseran dari saya harus bisa menjadi Tuhan, tolong saya saat ini. Jadi, waktu kita mempraktekkan ini secara konsisten, apa sih yang terjadi? Gimana ini mengubah dunia batin kita dan perjalanan kita sehari-hari? Yuk kita lihat buah yang dihasilkannya. Saat kita konsisten memilih untuk hidup dipimpin oleh Roh, bukan lagi sama dorongan amarah, hidup kita tuh secara alami akan menghasilkan buah yang beda. Damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, semua itu jadi respons alami kita. Bukan lagi sesuatu yang harus kita paksain dengan susah payah. Dan ayat ini ngegambarinnya dengan keren banget. Kekuatan sejati itu bukan ditemukan dalam ledakan emosi, tapi justru dalam penguasaan diri yang tenang. Bisa menguasai roh kita sendiri itu kemenangan yang jauh lebih besar daripada menaklukkan sebuah kota. Nah, sebagai penutup, saya mau ngajak Anda untuk merenung sejenak. Rasa kesal apa atau mungkin pada siapa yang bisa Anda lepaskan hari ini sebelum matahari terbenam? Jangan biarkan amarah itu menginap. Yuk kita pilih untuk menyerahkannya hari ini dan berjalan dalam kedamaian yang lebih besar.